Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Askia yang sedang perjalanan menuju makom Syekhona Khalil Bangkalan? Sedikit kami akan paparkan tentang biografi Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan lahir di Kampung Senenan, Desa Kamayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan pada tahun 1225 Hijriah atau 1835 Masehi. Pada tahun 1225 Hijriah atau 1835 Masehi, beliau mempunyai seorang bobo yang bernama Kiai Abdul Latif. Pada umumnya seorang anak itu belajar kepada orang tuanya ketika masih kecil. Sama dengan Syekhona Khalil. Syekhona Khalil belajar pertama ilmu agama ya kepada apa? Kepada orang tua beliau sendiri, yaitu Kiai Abdul Latif. Baru pada tahun 1850-an beliau mulai belajar pada ulama-ulama asal Jawa. Beliau nyantri pada pesantren Langitan Tuban yang pada saat itu diasuh oleh Kiai Muhammad Nur. Lalu beliau meneruskan belajar pada ulama asal Bangil yaitu Kiai Asik, dan masih banyak pesantren yang beliau singgahi. Lalu beliau meneruskan studi beliau ke Tanah Suci pada tahun 1859. Di antara guru-guru beliau ketika beliau ada di Tanah Suci adalah Syekh Ali Al-Misri dan Syekh Umar Asami dan Syekh Khalid Al-Asyari, dan beliau juga berguru pada ulama asal Indonesia, yaitu ulama yang telah menggabungkan antara Thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Itu siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas. Beliau belajar kepada beliau, Syekh Ahmad Khotib Sambas, ulama asal Indonesia. Indonesia negara kita. Dalam perjalanannya beliau menikah dengan Nyai Asik. Nyai Asik ialah putri dari Lodrapatra. Nyai Asik ialah putri dari Raden Lodrapati, dan beliau dikaruniai dua orang putra yang bernama Muhammad Imron dan Rahmah. Lalu beliau menikah lagi dengan Nyai Misi dan dikaruniai seorang putri yang bernama Asma. Setelah menikah dengan Nyai Asik pada tahun kira-kira 1861, beliau mendapat hadiah sebidang tanah di daerah Jangkibuan untuk didiami dan mengajar, sehingga lambat laun semakin ramai. Lalu didirikanlah pesantren Jangkibuan, lalu dilanjutkan oleh menantu beliau yaitu Kiai Ndoro Muntako. Kemudian beliau berpindah ke daerah Kademangan sekitar 200 meter dari alun-alun Bangkalan. Diperkirakan pada abad 19, konon santri pertama beliau ialah kiai yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seorang pemuda berasal dari Jombang. Di antara murid-murid beliau adalah kiai-kiai besarnya Indonesia, terlebih tanah Jawa. Di antara murid-murid beliau ialah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Bisri Sansuri, Syekh Wahab Hasbullah. Yang paling utama ialah guru besar kita, yaitu muassis Pondok Pesantren Lirboyo, yaitu Syekh Abdul Karim bin Abdurrahim. Jadi Syekhona Khalil ialah banyak mengkader banyak kiai-kiai yang berasal dari Jawa. Rata santri-santri beliau menjadi kiai-kiai tersohor dan kiai-kiai terkenal. Makanya pada ziarah ini, ketika kita sudah sampai pada makom Syekhona Khalil, khusyukkanlah ketika dengan berziarah, berdoalah. Insya Allah dengan wasilah Syekhona Khalil, apa yang Anda hajatkan, apa yang Anda inginkan, insya Allah akan terkabul. Demikian sedikit biografi dari Syekhona Khalil. Kurang dan lebihnya saya maaf apabila ada tutur kata yang tidak pantas. Itu murni kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.